Gejolak pasar modal yang menyebabkan indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok pada 28 hingga 29 Januari 2026 berimbas besar pada jajaran regulator keuangan. Setelah Iman Rahman resmi mundur dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI, kini giliran tiga pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan pengunduran diri. Ketiga pejabat tersebut adalah Mahendra Siregar dari posisi Ketua Dewan Komisioner OJK, kemudian ada Inarno Jayadi dari jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon, serta Ibu Aditya Jayantara yang sebelumnya menjabat Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Mahendra Siregar menegaskan bahwa keputusan mundur bersama dua koleganya merupakan bentuk tanggung jawab moral atas gejolak pasar yang terjadi. Menurutnya langkah ini diambil untuk mendukung terciptanya pemulihan kepercayaan investor dan stabilitas sektor keuangan. Dalam keterangan resmi, OJK menyatakan bahwa pengunduran diri ketiga pejabat telah disampaikan sesuai prosedur perundang-undangan. Proses administrasi akan dilanjutkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai penguatan dan pengembangan sektor keuangan atau UU P2SK. Meski terjadi pergantian, OJK menegaskan bahwa tugas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan tetap berjalan normal. Untuk sementara, tanggung jawab tiga posisi strategis tersebut akan dijalankan sesuai tata kelola yang berlaku agar kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Sebelumnya, Iman Rahman mengumumkan pengunduran diri sebagai Direktur Utama BEI pada Jumat 30 Januari pagi. Ia memastikan seluruh proses administratif berjalan sesuai anggaran dasar perusahaan. Posisi Dirut BEI sementara akan diisi oleh pelaksana tugas atau PLT hingga ditetapkannya pengganti definitif. Adapun dalam pernyataan pers, Mahendra menyebut jika dirinya tidak mengetahui soal pengunduran diri Direktur Utama BEI yakni Iman. Ia mengaku baru mengetahui masalah pengunduran diri tersebut pada Jumat pagi melalui tayangan YouTube. Diangkat menjadi pejabat sementara. Pejabat sementara. Senin kalau bisa ada nama Pak. Ya kita lihat. Kalau lihat dari persen siapa Pak di antara para direksi Pak? Ada proses internalnya, jadi gitu. Bukan kewenangan saya. Nggak ada intervensi ya Pak? Tapi nggak ada Pak ya. Kapan Bapak tahu Pak Iman mengundurkan diri? Tadi pagi. Baru tadi pagi. Sudah terima surat pengunduran dirinya Pak? Saya lihatnya di YouTube. Tidak ada penyampaian secara langsung? Oh kan penyampaiannya kepada Pak Inarno ya. Pak, apa yang jabatan direksi kan habis jajaran direksi di 2026. Nah ini RUPS ini sebenarnya kapan sih Pak untuk? Waduh. Tidak bicara ini. Kita bicara mengenai. Kalau untuk apakah bulannya sama fokus kayak kepada 2022? proses transisinya dengan penunjukan PJS dan kemudian ini berjalan karena memang semua langkah-langkah yang kami sampaikan tadi maupun kemarin ini sudah harus dilakukan sesuai jadwal. Pak, untuk direksi Jadi, berikutnya ada kriteria. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat 30 Januari. Dalam keterangan resminya, OJK menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut juga diajukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK ke PMDK, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK atau DKTK. OJK menjelaskan pengunduran diri itu telah disampaikan secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya proses pengunduran diri akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan.
Mahendra Siregar menyatakan pengunduran dirinya bersama KEPMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Sehubungan dengan hal itu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif PMDK, dan Deputi Komisioner DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keberlangsungan kebijakan pengawasan serta pelayanan OJK kepada masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan tetap berjalan dengan baik. Dikutip dari laman ojk.go.id, Mahendra Siregar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan dari Universitas Indonesia di tahun 1986. Ia kemudian mendapatkan gelar Master of Economics dari Monash University Melbourne pada tahun 1991. Mahendra telah malang melintang di institusi pemerintahan. Ia diketahui pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri sejak 25 Oktober 2019 sampai 19 Juli 2022. Dan sebelumnya dirinya juga menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2019. Kemudian Mahendra pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2013 hingga 2014, kemudian menjadi Wakil Menteri Keuangan pada tahun 2011 hingga 2013, dan Wakil Menteri Perdagangan tahun 2009 hingga 2011. Ia dilantik menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Mahkamah Agung pada tanggal 20 Juli tahun 2022, hingga akhirnya mengundurkan diri pada 30 Januari 2026. Dan selain di pemerintahan, Mahendra juga pernah mengisi berbagai jabatan komisaris di korporasi dan organisasi internasional. Sebagai informasi, ada sebanyak 3 pejabat OJK yang mengundurkan diri. Selain Mahendra Siregar, ada nama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, yakni Inarno Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawasan Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, yakni IB Aditya Jayantara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.